Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partai segera memberikan sanksi disiplin dan tegas terhadap Budiman Sujatmiko. Sanksi ini adalah buntut dari dukungan Budiman Sujatmiko yang merupakan kader PDIP kepada bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di Semarang, Jawa Tengah. PDI Perjuangan segera memanggil kadernya Budiman Sujatmiko untuk dikenai sanksi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partai tidak mentoleransi tindakan indisipliner setiap kader partai seperti yang dilakukan Budiman Sujatmiko. Pada Jumat lalu di Semarang, Budiman menyatakan dukungan dan mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman atau Prabu. Prabowo adalah bakal capres dari partai lain yakni Gerindra. Untuk itu, kata Hasto, partai memberikan pilihan kepada Budiman Sujatmiko untuk mengundurkan diri atau sanksi pemecatan. Yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Yang jelas tindakan indisipliner akan ditegakkan dengan penuh kedisiplinan. Jadi opsinya mundur atau partai memberikan pemecatan. Budiman mengaku sedih atas ancaman sanksi terhadapnya. Tapi Budiman Sujatmiko mengaku siap menerima sanksi dari PDIP. Meski Budiman berharap bukan pemecatan sebagai anggota partai. Memang ada sanksi untuk saya berharap apa yang saya lakukan bisa menjadi bahan diskusi, sehingga kemudian tindakan saya ya salah tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, dan saya masih percaya partai saya akan mengambil juga pilihan itu salah satunya. Namun jika misalnya yang saya katakan yang saya lakukan ini salah, keliru, ya dengan berat hati seandainya saya secara administratif dicabut keanggotaan saya, tentu saya sangat sedih, tapi yakinlah yang tercerabut dari saya hanya status administratif saya sebagai seorang kader nasionalis Soekarnois. Tapi saya sendiri sebagai seorang nasionalis Soekarnois tentu tetap ada. Meski punya argumentasi atas sikapnya, saat ini Sekjen dan Ketua Bidang Kehormatan Partai segera memutuskan nasib Budiman di PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa keputusan sanksi PDI Perjuangan terhadap Budiman Sujatmiko? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di depan kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Putu, apa yang akan dijatuhkan dari PDIP terhadap Budiman Sujatmiko yang diduga telah bertemu dengan bakal capres Prabowo Subianto di Semarang, Jawa Tengah? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Tentu saja pilihannya ada dua seperti yang sudah disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beberapa waktu lalu, bahwa dengan apa yang dilakukan Budiman Sujatmiko, yakni mendeklarasikan dukungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan melenggang di Pilpres 2024, ada dua sanksi yang menanti, yakni bisa diberikan peringatan keras ataupun juga dipecat atau dicabut keanggotaannya dari kader PDI Perjuangan. Tetapi memang sampai dengan saat ini prosesnya masih berlangsung. Kalau dari pagi tadi pukul 9 sampai dengan saat ini kami tidak melihat kehadiran Budiman Sujatmiko di kantor DPP PDI Perjuangan, karena dari pantauan kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, gerbang dari kantor DPP sendiri ini masih tertutup rapat. Kami pun awak media tidak bisa mendekat lebih dekat lagi ke area kantor DPP PDI Perjuangan, tetapi dari pantauan kami memang tidak terlihat bahwa Budiman Sujatmiko ini hadir di kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian juga dijadwalkan, karena ini berbicara soal etik dari kader PDI Perjuangan, ini menjadi kewenangan atau ranah dari Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Kami juga belum mendapatkan konfirmasi apakah proses sidang ataupun penentuan sanksi ini sudah dimulai atau tidak, karena berdasarkan upaya yang sudah kami lakukan melalui pesan singkat ataupun telepon, kami belum mendapatkan
klarifikasi ataupun juga jawaban resmi, statement resmi dari Komarudin Watubun terkait hal tersebut. Yang kemudian bisa kami pantau tentu saja dan juga kita nantikan adalah terkait dengan sanksi yang akan diberikan. Karena kalau bicara soal Budiman Sujatmiko, ini bukan kali pertama Budiman Sujatmiko terlihat mesra bersama Prabowo Subianto. Kemarin yang terbaru, Budiman Sujatmiko nampak mesra dengan Prabowo Subianto di Semarang pada hari Jumat dan mendeklarasikan bahwa Prabowo ini maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Bahkan dari video yang terekam juga ini memperlihatkan bagaimana kemudian Budiman Sujatmiko dan juga Prabowo Subianto mengangkat tangan bersama-sama, tersenyum kepada kamera dan juga memberikan dukungan. Sebelumnya lagi Budiman Sujatmiko juga pernah terlihat bersama dengan Prabowo Subianto, ya ini di kediaman Prabowo yang ada di Kertanegara. Pada saat itu PDI Perjuangan juga sudah melakukan klarifikasi dan juga memanggil Budiman Sujatmiko. Memang kalau dari pernyataan yang disampaikan Budiman terakhir ini untuk kemudian melakukan pemecatan atau pencabutan atas administrasi atau nama Budiman Sujatmiko dari daftar kader PDI Perjuangan ini membutuhkan beberapa skema, ya ini ada pemanggilan, ada upaya klarifikasi, kemudian di bawah hasilnya dirapatkan di Mahkamah Partai baru bisa kemudian mendapatkan keputusan apakah sanksinya ini akan dipecat, peringatan atau ada sanksi yang lain. Tetapi di satu sisi PDI Perjuangan ini juga mengaku sudah melakukan beberapa upaya klarifikasi yang mana Budiman Sujatmiko ini dipanggil untuk berbicara dengan Komarudin Watubun sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan. Meskipun sudah dipanggil, menurut Budiman hal tersebut ini memang sifatnya tidak resmi sehingga menurut Budiman itu belum masuk dalam ranah atau skema yang dimaksud oleh Budiman sebelumnya. Nah, karena ini masih menjadi perbincangan apakah kemudian PDI sebagai partai, PDI Perjuangan sebagai partai ini sudah melakukan aturan-aturannya sesuai dengan apa yang diatur dalam ADART, kemudian juga apakah memang Budiman Sujatmiko ini melakukan pelanggaran, ini perlu klarifikasi ataupun juga kita tunggu statement resminya dari pihak PDI Perjuangan, dalam hal ini adalah Komarudin Watubun. Yang kemudian perlu kita ingat juga bukan hanya Budiman Sujatmiko saja yang beberapa waktu ini sempat dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Ada putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga sempat melakukan klarifikasi. Kemudian juga ada Effendi Simbolon yang diminta melakukan klarifikasi karena diduga telah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Padahal PDI Perjuangan ini sudah memiliki nama yakni Ganjar Pranowo. Kita nantikan bagaimana hasilnya nanti setelah sidang ataupun juga pembicaraan di internal PDI Perjuangan ini dilakukan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Putu Trisnanda dari kantor DPP PDIP Jakarta.